Pernikahan ibarat perjalanan panjang yang penuh misteri. Tidak ada yang tahu pasti sebuah pernikahan yang bahagia akan terus berlanjut ataukah justru berakhir dengan pedih. Begitu juga dengan perjalanan pernikahan A'agim dan istri pertamanya Teh Ninih. Mengarungi bahtera rumah tangga sejak tahun 1988, jalan cinta A'agim dan Teh Ninih kembali digoyahkan dengan isu perceraian. Namun jauh sebelum isu perceraian itu mencuat, rumah tangga A'agim dan Teh Ninih sejatinya berjalan harmonis dan bahagia. Apalagi dari pernikahan tersebut, A'agim dan Teh Ninih dikaruniai 7 orang anak yang menjadi pelengkap kebahagiaan rumah tangga mereka. Kesetiaan dan pengabdian seorang Teh Ninih untuk menjadi seorang istri yang berbakti kepada suami mampu membuat rumah tangga mereka jauh dari terpaan kabar miring. Teh Ninih digugat kembali sama Agim itu bisa saya pastikan benar, karena dari perwakilan keluarga Teh Ninih juga udah menghubungi, sudah ke kantor, sudah bercerita bahwa yang akan mengajukan gugatan lagi seperti itu. Terakhir itu berarti sebelum bulan puasa, Agim terus mengajukan gugatan. Cuman di tengah perjalanan kan dicabut kembali tuh sama Agim, melalui pihak puasanya dicabut kembali. Kondisi Teh Ninih terima gugatan sebenarnya sudah tidak heran, tidak kaget, karena tahu Teh Ninih pun sadar bahwa sudah ditalak dari bulan Juni tahun 2020. Ini bisa dibilang secara agama sudah, tinggal secara negara saja. Justru biar segera tuntas lah, jadi tidak ada yang dikagetkan gitu, tidak ada, justru ya lebih cepat mungkin lebih baik mungkin, karena daripada digantung dari bulan Juni 2020 seperti itu. Teh Ninih nunggu selesai masa idah kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan mungkin di Juni, Juli, Agustus, September, Teh Ninih meninggalkan kota Bandung. Teh Ninih masih di Jawa Barat, tapi tinggal mungkin di kota itu yang ada anaknya, di luar kota Bandung. Publik dibuat heboh ketika putra dari A'agim dan Teh Ninih yang bernama Muhammad Gaza Al-Ghazali membuat kalimat postingan tentang perilaku A'agim kepada Teh Ninih. Sontak saja postingan kalimat Muhammad Gaza Al-Ghazali tersebut membuat publik dan netizen terkejut dengan dugaan perilaku A'agim kepada Teh Ninih. Dan ternyata sang anak tercinta belum selesai serta masih saja membuat kalimat postingan yang kembali membuat mengernyitkan dahi serta bertanya-tanya ada apa gerangan dengan rumah tangga A'agim dengan Teh Ninih. Dan untuk semakin memperjelas, berikut petikan postingan kalimat dari putra A'agim, Muhammad Gaza Al-Ghazali seperti berikut ini. Apakah Anda pikir saya senang dengan kondisi seperti ini? Apakah Anda pikir saya bahagia ketika ayah saya dihujat sana-sini? Apakah Anda pikir saya tidak mempertimbangkan efek dari tulisan saya? Apakah Anda pikir saya tidak melakukan apapun selain membongkar aib? Saya tidak melakukan pembenaran apapun dari apa yang saya lakukan. Iya, cara saya yang saya lakukan adalah salah. Saya minta maaf kepada semuanya. Saya minta maaf atas kehebohan ini semua. Saya minta maaf atas pihak manapun yang merasa dirugikan. Namun, izinkan saya menyampaikan, bicara kaum ulama sudah, meminta nasihat kepada ulama sudah, meminta ulama menasehati sudah, meminta bantuan kerabat sudah, meminta bantuan orang yang dihormati sudah, menyiapkan pengacara sudah, dan berbagai lainnya sudah. Anda pikir saya layak diam ibu saya diperlakukan demikian, lalu saya membiarkan ayah saya begitu saja? Anda tahu apa hasilnya? Saya dicap sombong dan durhaka. Ibu saya semakin dibully, dibilang gak punya iman lah, gak bisa ngurus anak lah, dan masih banyak lagi. Dan bagi ulama yang menasehati dianggap sombong, tidak mengerti ilmu tauhid, ilmunya belum sampai. Terus, saya harus diam. Kemudian Anda berbicara kepada saya tentang dosa jariyah. Justru bagus dong. Semua dosa ayah saya yang dilakukan kepada ibu saya, sekarang saya yang menanggungnya. Kurang berbakti apa saya?
Begitu kan? Maaf, barangkali suara Anda yang lebih didengar ayah saya ketimbang suara saya, juga para ulama yang dianggap ilmunya belum sampai. Seperti itulah curahan hati putra dari A'agim mengenai perilaku ayahnya terhadap ibunya. Ya, seperti itulah kondisi hati yang sedang dirasakan oleh putra A'agim pasca memposting kalimat yang sangat mengejutkan tentang dugaan perilaku A'agim kepada Teh Nini di dalam keluarganya. Muhammad Ghazali pun merasa jika tujuannya untuk membela ibunya mendapatkan hujatan dari berbagai pihak. Dan postingan kalimat dari putra A'agim yang sangat membuat netizen terkejut sebelumnya adalah seperti berikut ini. Hampir 1 tahun terlewati, tepatnya 1 minggu sebelum hari pernikahan kami. Berat tanpa kehadirannya, namun apa daya ketika sebuah kalimat tanya terlontar. Buat apa dia hadir? Seolah lidahku keluh untuk menjawabnya. Entah kalimat apa yang tepat untuk menjawab pertanyaan demikian. Untuk apa seorang ibu hadir di pernikahan putranya? Menurut Anda, apakah jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut? Apakah Anda menjawabnya dengan mudah? Atau Anda akan terdiam membisu, terperanjat karena ayah Anda bertanya demikian kepada Anda, menjadikanmu begitu sulit untuk menyusulmu untuk terbang tinggi, dengan keagungan akhlakmu, kesabaranmu untuk menghadapi semuanya, menyimpan semuanya dengan rapi, memilih untuk diam, kemudian menumpahkannya kepada Sang Pemilik langit dan bumi, dikala kami terlelap dengan mimpi-mimpi kami. Kamu musyrik, kamu munafik, kamu menuhankan makhluk. Inilah kalimat-kalimat pujian yang selalu kami dengar. Iya, selalu. Dikala makan di restoran, berangkat sekolah, berkumpul bersama, bahkan mungkin di setiap sudut bumi ini hanya ada pengingat akan kalimat itu semua. Bahkan mungkin di setiap sudut bumi ini hanya ada pengingat akan kalimat itu semua. Namun dirimu, iya, dirimu tak pernah mendengar sekalipun kalimat tidak, kata yang menyakiti hati kami. Berapa lama ya? Iya, hanya sebentar, mungkin sekitar 15 tahun. Alunan pujian yang memenuhi relung kami. Entah apa yang mereka rasakan, namun rasanya begitu bahagia di saat ini, di saat semuanya sudah terhenti. Rasanya cukup bagiku penderitaanmu. Sudah waktunya bagimu untuk tersenyum. Sudah cukup tangisanmu. Cukup waktunya bahagia, meskipun tidak bersama-sama. Iya, betul. Nampaknya kemarin ada sedikit permainan di pengadilan. Begitulah manusia. Barangkali waktu 15 tahun belum cukup untuk menyiksamu. Mungkin beliau masih perlu waktu untuk merasa puas. Dan postingan dari kalimat putra A'agim di media sosial miliknya mendapatkan respon dari warga sekitar Pondok Pesantren Darut Tauhid. Atas apapun yang tengah terjadi dengan keluarga A'agim dan Teh Nini, mereka pun mengharapkan doa yang terbaik. Itu hanya Allah yang bisa memberikan penilaian baik dan benarnya. Kalau kita sebagai manusia, sesama pada guru kami ya bisa mendoakan yang terbaik seperti itu. Jadi selama pandemi ini semuanya aktivitas santri, baik sekolah atau karyawan, semuanya WFH ya. Jadi kerja pada di rumah. Jadi selama saya tahu mungkin tidak ada komunikasi sesama santri di sini, jadi kurang tahu gitu. Ya kalau seperti itu kan kapasitas keluarga ya. Jadi lebih baik ditabayunkan, diobrolkan bersama-sama gitu, berembuk ya. Jadi bukan saya kapasitasnya orang luar, tidak bisa untuk memberikan komentar apapun gitu. Hanya bisa mendoakan yang terbaik seperti itu. Kalau AA menurut saya luar biasa ya, sebagai guru kami, guru spiritual juga, guru kehidupan, membina santri di sini dengan betul-betul, dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Menumbuhkan sifat wiro entrepreneur, menumbuhkan marifatullah, kenal pada Allah, terus menumbuhkan sikap akhlak aman yang baik sesama santri, sesama masyarakat lingkungan di sini gitu. Sampai sih, tapi kalau masalah itu saya ulangi lagi, itu bukan kapasitas saya untuk berbicara di sini karena saya kurang tahu. Ya menurut saya memang AA jadi panutan bagi keluarganya.
itu mah tidak harus, tidak. Jadi kewajiban seorang ayah dan seorang guru sekaligus dia menjadi panutan buat keluarganya itu sendiri. Saya hanya cukup mendoakan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang diridhoi oleh Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat, seperti itu.